Damai sejahtera yang melampaui akal, itulah yang menguasai hati dan pikiranmu. Di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan buat kita pada hari ini, Rabu, tanggal 15 Maret tahun 2023, diambil dari kitab Filipi pasal 1 ayat 9, dikatakan, "Dan inilah doaku, semoga kasihmu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian." Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kita pasti bersyukur, kita pasti bersukacita bila saudara kita mendoakan kita. Kita pasti bersyukur dan bersukacita bila saudara kita berbuat tulus kepada kita. Tulus artinya ikhlas, jujur, dan tidak pura-pura, keluar dari hati yang suci. Demikianlah Paulus, dia berdoa dalam sukacita. Sukacita dia karena persekutuan mereka di dalam berita sukacita atau di dalam dilandasi oleh Injil. Itulah makanya dikatakan oleh Paulus dalam suratnya dan isi doanya. Dikatakan, "Dan inilah doaku, semoga kasihmu makin melimpah dalam pengetahuan dan dalam segala pengertian." Kasih yang dimaksud Paulus adalah yang mau kita lihat di sini, yang tertulis dalam ayat 5 dikatakan, "Aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuan dalam berita Injil mulai dari hari pertama sampai sekarang ini." Itulah yang dikatakan oleh Paulus di dalam doanya dan dalam suratnya kepada jemaat Filipi. Jadi sukacita Paulus adalah persekutuan dalam Injil atau persekutuan evangelium, persekutuan di dalam sukacita karena persekutuan mereka menggambarkan apa yang dimintakan oleh firman Tuhan sesuai dengan Injil. Kasih dalam dua persekutuan mereka, itulah yang dikatakan oleh Paulus, persekutuan kasih, atau mereka terjalin satu dengan lain didasarkan oleh Injil.
Injil itulah menjadi sukacita bagi mereka di dalam persekutuan mereka. Itu makanya dikatakan persekutuan evangelium, seperti yang dikatakan oleh firman Tuhan. Boleh kita bandingkan apa yang dikatakan oleh penulis Injil Yohanes pasal 3 ayat 16. Dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kasih dimaknai dalam persekutuan mereka adalah rela berkorban, seperti yang diperbuat Tuhan Yesus kepada orang yang percaya. Persekutuan dalam Injil, persekutuan evangelium, karena ada dikatakan Paulus, di sini penting kita ketahui ada dua hal, yaitu pengetahuan yang benar dalam segala pengertian, pengetahuan yang benar dan segala macam pengertian. Pengetahuan ada dua bagian. Satu adalah pengetahuan umum. Pengetahuan umum dapat dipelajari. Sedangkan pengetahuan yang dimaksud oleh Paulus di sini adalah pengetahuan akan anugerah Allah yang diberikan Tuhan Yesus untuk memperlengkapi orang benar yang membangun jemaat. Sebagai persekutuan dalam Injil harus menjauhkan perilaku seperti yang dikatakan oleh Paulus dalam suratnya dalam Filipi 1 ayat 15 dikatakan, ada orang yang memberitakan Kristus karena dengki dan perselisihan, tetapi ada pula yang memberitakannya dengan maksud baik. Jadi ada orang Kristen yang dinamakan Kristen, diberitakan Kristus, tetapi tidak dengan maksud yang baik. Diberitakan Kristus karena berdasarkan ada di dalamnya perselisihan. Itulah yang mau diingatkan oleh Paulus melalui firman Tuhan. Seharusnya orang yang berpengetahuan yang dimaksud oleh Paulus, yaitu yang menerima anugerah yang diberitakan Tuhan untuk memperlengkapi orang benar, seharusnya harus berlaku seperti yang dikatakan oleh Paulus dalam pasal 1 ayat 16. Dikatakan, mereka ini memberitakan Kristus karena kasih, sebab mereka tahu bahwa aku ada di sini untuk membela Injil. Jadi peringatan Paulus kepada jemaat Filipi mau diingatkan, mau diberitakan kepada mereka supaya mereka tahu mereka bersekutu dalam Injil, bersekutu atau persekutuan evangelium. Itulah yang mau diminta oleh Paulus dalam pengetahuan yang benar. Pengetahuan benar adalah pengetahuan tentang kasih Yesus Kristus. Dan yang kedua yang mau kita lihat, dikatakan segala macam pengertian. Pengertian berhubungan dengan bagaimana kita bersikap, bagaimana kita bertindak, bagaimana kita bersikap kepada saudara-saudara kita, bagaimana kita bertindak kepada saudara-saudara kita. Bertindak
kepada saudara-saudara kita yang dinamakan dalam persekutuan evangelium adalah persekutuan yang berhikmat. Itulah yang mau dikatakan oleh Paulus kepada jemaat Filipi. Sama yang mau dikatakan pengertian yang berhubungan apa yang dikatakan oleh Paulus kepada jemaat Kolose. Paulus pernah mengatakan kepada jemaat Kolose dalam suratnya, yaitu yang tertulis dalam Kolose 3 ayat 6. Dikatakan, hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan dikatakan selanjutnya menunggu seorang yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hati. Jadi persekutuan evangelium yang dimaksud di sini harus berpengertian, harus berhikmat dengan cara mengajar, yaitu materi yang diajarkan untuk memperingatkan orang yang tidak bersekutu berdasarkan firman Tuhan, yaitu mau bersama menyanyikan mazmur atau nyanyi puji-pujian dan nyanyian rohani, dan segala sesuatu apa yang terjadi dalam hidup kita, kita harus mengucap syukur kepada Allah. Di dalam ucapan syukur itulah kita dapat bergembira. Di dalam ucapan syukur itulah kita dapat menerima saudara-saudara kita seperti Yesus menerima kita yang walaupun kita orang berdosa. Persekutuan dalam Injil adalah yang walaupun dalam kesusahan kita terus memberitakan berita Injil, yang walaupun kita dalam kesesakan kita harus terus memberitakan Injil, seperti yang dialami oleh Paulus dalam penjara. Dia tetap memberitakan Injil yang walaupun tidak bertatap muka, tetapi dia selalu mengingat jemaat Filipi di dalam doanya. Kita sebagai orang yang percaya, kita harus mendoakan saudara-saudara kita yang mungkin berbeda pendapat, yang mungkin berbeda pikiran, yang mungkin berbeda dari tindakan atau perbuatan yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Kita harus mendoakan, kita harus memberi pengajaran dengan lembut, dengan kasih, seperti yang diteladankan oleh Yesus. Dengan perbuatan demikianlah dinamakan persekutuan evangelium, persekutuan di dalam Injil. Jadi dimanapun kita berada, kita harus saling mendoakan, kita harus saling menguatkan melalui firman Tuhan, melalui apa yang diteladankan Tuhan Yesus kepada orang percaya. Itulah yang mau kita lakoni atau kita lakukan dalam setiap persekutuan kita atau pertemuan kita dengan sesama kita. Kita harus memuji-muji Tuhan di dalam persekutuan kita, supaya persekutuan itu menjadi persekutuan yang menggembirakan, persekutuan yang membangun, persekutuan yang menguatkan iman kita kepada Allah. Mari kita puji Tuhan setiap saat. Mari kita puji Tuhan melalui doa yang rela atau yang mau mendoakan sesama kita. Di dalam persekutuan yang demikianlah
yang mau dimaksud oleh Paulus, dan kita harus menerima Injil, dan dasar persekutuan kita adalah berita evangelium atau berita sukacita. Mari bersukacita di dalam kasih Yesus Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, puji dan syukur kami ucapkan di pagi hari ini. Karena berkat kasih setiamu menyertai kehidupan kami, sehingga pagi hari yang indah ini kami pasti bersekutu dengan saudara-saudara kami, pasti kami bertemu dengan sesama kami. Tuhan, di setiap persekutuan kami, tolonglah kami melalui Rohul Kudus-Mu, ingatkan kami supaya dasar persekutuan kami didasarkan dari berita Injil, sehingga persekutuan kami menampakkan kasih setiamu. Tuhan, persekutuan kami mungkin dapat tidak sesuai dengan firman-Mu, karena mungkin dari sudut pandang kami berbeda, dari sudut perasaan kami tidak seirama dengan perasaan sesama kami. Oleh sebab itu, jauhkanlah kami dari pertengkaran, jauhkan kami dari keinginan iblis, tetapi satukan kami di dalam kasih-Mu, yaitu kasih saling yang menerima, seperti Engkau menerima kami. Kami sebenarnya harus dikutuk karena kami orang berdosa, tetapi Tuhan rela menerima kami dan menebus kami. Pengorbanan-Mu lah yang kami teladani. Demikian juga dalam persekutuan kami, Engkau tetap mengajar kami melalui Rohul Kudus-Mu, supaya kami rela berkorban mendoakan dan menerima sesama kami. Tuhan, pada hari ini kami akan melakukan pekerjaan kami. Tuhan, pekerjaan kami itu pun berkatilah itu menjadi berita kesukaan, karena kami selalu berbuat yang terbaik di dalam nama-Mu. Tuhan, bila ada saudara kami yang berbeban berat, bila ada saudara kami yang jauh dari-Mu, yang jauh dari persekutuan jemaat-Mu, Tuhan, tolonglah kami pembawa persekutuan yang mendamaikan, persekutuan di dalam kasih setia-Mu. Tuhan, segala dosa yang kami perbuat, hapuskanlah itu. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin.